Survei indikator, tingkat kepercayaan Partai Golkar terhadap pemalsuan ijazah Jokowi paling tinggi. Mana yang lebih Anda percaya? Bareskrim Mabes Polri, itu dilanjutkan kan pollingnya itu, sama Roy Suryo CS. Nah, yang Mabes Polri itu hanya 9% dari polling itu ya, karena itu banyak sekali gitu ya. Dan yang Roy Suryo 91%. Ini dari big data dan polling data. Artinya ini kan sebuah nurani dari masyarakat gitu ya. Bangke busuk dibungkus dengan survei ya. Tiba-tiba kayaknya sudah mulai panik, lojotan begitu, mengerahkan buzzer sudah nggak mempan, bahkan laboratorium forensik Bareskrim Polri pun sudah turun tangan untuk persoalan ijazah palsu ini, tetapi memang agak sekedarnya gitu, dan rakyat tidak percaya. Berapa tidak percayanya itu? Kadarnya 94%. Yang percaya kepada Bareskrim hanya 6%. Tiba-tiba sekarang muncul ya hasil survei ya yang menyebutkan katanya hanya 19,1% yang percaya bahwa Jokowi itu palsukan ijazah. Itu katanya lembaga survei ya. Ya, inilah tampaknya mungkin cara terakhir, dan ini match dengan kebutuhan lembaga survei hari ini, karena 1 tahun terakhir ini lembaga survei praktis nganggur, ya kan? Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran dan sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Niat hati ya untuk ya ada kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan lembaga survei. Tapi begitu kan ya. Tapi hasilnya ini nampaknya ada yang berbeda, bos. Kenapa? Kalau kita merujuk begitu survei indikator ya, sebanyak 66,9% ya, publik itu ada yang kemudian tidak percaya terhadap Jokowi ya palsukan ijazah. Banyak yang tidak percaya. Tapi begitu kan, ada salah satu partai besar yang kemudian respondennya di situ begitu kan ya, mencapai 45,4% basis Partai Golkar itu percaya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Bayangkan begitu kan, niat hati ingin menggunakan lembaga survei agar masyarakat percaya ya. Walaupun sudah 66,9%, tapi ada satu partai yang kemudian ya basis Partai Golkar ini begitu kan ya, itu percaya soal bagaimana dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Karena gak lucu begitu kan. Seharusnya Partai Golkar dan simpatisan Partai Golkar yang kemudian kuat di situ begitu kan ya. Kok bisa-bisanya paling tinggi yang kemudian yang percaya begitu ya terhadap Jokowi begitu kan ya, terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi. Makanya ini menunjukkan bahwa ada yang kemudian masih menjadi simpang siur kalau kita berpatokan lembaga survei. Prof, ini kan menarik ya apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait dengan logika dan penalaran masyarakat yang sehat, karena tidak percaya, mayoritas ya tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau Jokowi memasukkan ijazah. Anda menilai statement Pak Jokowi ini seperti apa, Prof? Iya, jadi saya kebetulan sering diundang oleh para big business ya, atau pelaku ekonomi, dan banyak di antara mereka yang pada dasarnya rasional dan bukan bagian dari fansnya Pak Jokowi. Dan banyak sekali yang mengatakan kepada saya bahwa secara logika ya sulit untuk mengatakan ada proses pemalsuan ijazah dalam kasus Pak Jokowi, karena ada banyak teman Pak Jokowi yang masih hidup
yang bisa kita tanya. Ada institusi UGM yang bisa kita klarifikasi. Ada institusi seperti KPU, karena Pak Jokowi maju dalam proses kontestasi elektoral 2 kali di tingkat pilkada kota Surakarta, dan salah satu syaratnya adalah syarat ijazah, dan ada proses verifikasi oleh KPU. Kemudian di tingkat Pilgub 2012 beliau maju di Jakarta, kemudian di Pilpres 2014 dan 2019, dan masing-masing KPU tingkatan nasional sampai lokal ini kan melakukan verifikasi. Jadi sesimpel itu. Jadi sebenarnya ada banyak warga yang rasional, yang bukan fansnya Pak Jokowi, yang menganggap bahwa isu ini terlalu dibuat-buat. Jadi lebih baik kita fokus pada isu besar yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu soal geopolitik yang tidak menentu, isu global economic uncertainty, rupiah kita mengalami tekanan meskipun belakangan agak menguat, tetapi overall agak turun 10% dibanding sebelumnya. Kemudian isu PHK. Saya kira itu isu yang jauh lebih penting, yang menurut saya membutuhkan perhatian publik lebih keras dalam rangka membantu pemerintah agar masalah-masalah kebangsaan yang lebih substantif ini itu bisa segera teratasi, ketimbang isu ijazah. Toh Pak Jokowi juga sudah selesai masa jabatannya sebagai presiden, jadi buat apa gitu ya kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang kita tahu secara implikasi politiknya juga sudah tidak ada, karena beliau sudah tidak lagi menjadi pejabat publik sebagai presiden. Saya sehari setelah Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Jokowi itu tidak palsu atau asli, kemudian dengan teman yang memang jagoan di bidang big data itu mengambil semua percakapan di media sosial mengenai isu ini, dan kemudian kita bagi dua menjadi setuju dan tidak setuju. Hasilnya adalah per tanggal 25 Mei itu lebih dari 90%, 94 datanya itu tidak setuju dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim. Nah, ini sejalan dengan polling yang saya lakukan. Jadi polling yang saya lakukan itu menyangkut isu yang terkait, misalnya apakah Anda percaya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim atau polisi. Yang tidak percaya itu lebih banyak, 89% yang tidak percaya. Dengan data yang mengisi poll itu sampai 130.000. Kemudian ketika saya tanya misalnya apakah Anda percaya dengan keterangan UGM mengenai ijazah Jokowi, yang tidak percaya itu 89% juga. Kemudian ketika saya tanya kemudian mengenai mana yang Anda lebih percaya, Barreskrim atau Roy Suryo, sama dengan polling sampai 100 ribuan, yang tidak percaya itu 89%. Nah, makanya saya bandingkan antara polling saya dengan big data yang kemudian kita ambil dari semua lintasan komunikasi dari multi platform, kira-kira 2 juta data, karena itu cuma sehari setelah press conference. Maka saya menyimpulkan ya mutlak mayoritas masyarakat sesungguhnya percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Coba kita lihat ya apa yang disampaikan Burhanul Moh tadi, begitu kan, setidaknya ada 45% begitu kan ya, Partai Golkar percaya Jokowi ya malsukan ijazah. Nih, angka itu paling tinggi dibandingkan dengan basis partai lain seperti PDIP yang hanya 2,56% yang percaya, dan PKS sebanyak 24,1% dan Gerindra sebanyak 12% ya, 5%. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang genting, bos. Ada sesuatu hal yang kemudian ketika menunjukkan fakta-fakta dan realita dengan fakta baru oleh Rizmun Sianiper dan Roy Suryo, nampaknya para simpatisan ya, para basis-basis dari beberapa partai itu ada yang percaya loh begitu. Dan yang menarik satu lagi, kalau kita breakdown berdasarkan akses informasi di media sosial, itu yang paling percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu mereka pengguna Twitter yang mendapatkan informasi melalui platform Twitter atau X ya. Sementara mereka yang menggunakan entah itu media televisi, kemudian platform sosial media yang lain, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, itu tidak percaya, itu mayoritas tidak
bahwa ada pemalsuan ijazah. Bang, apa bener warga Twitter lebih cerdas daripada warga TikTok? Menarik nih. Kamu nanya gini emang lagi cerdas cermat apa gimana? Tapi saya jadi penasaran. Dari semua sosmed, mana yang penggunanya paling pinter? Sebenarnya sama Good Stats. Ternyata ada surveinya. Nih hasilnya. Tingkat pendidikan pengguna X lebih unggul dibanding medsos lain. Juara 1 ada X, juara 2 YouTube, juara 3 Instagram, terus Facebook, baru terakhir TikTok. Ini dinilai dari tingkat persentase orang yang pendidikannya rendah, menengah, dan tinggi. Berarti murni berdasarkan tingkat pendidikan aja, bukan tingkat kecerdasan. Jadi kalau kamu pengguna TikTok, jangan baper, jangan dipusingin. Karena tingkat pendidikan seseorang nggak menjamin orang itu udah pasti cerdas juga kan. Survei ini dilakukan sama Reuters Institute dan surveinya di seluruh dunia. Jadi bukan warga Indonesia doang yang dinilai. Nah, selain tingkat pendidikan, dari segi pendapatan, pengguna X juga lebih unggul. Jadi pengguna X lebih banyak orang-orang yang berpendapatan tinggi dibanding pengguna TikTok yang lebih banyak pendapatan rendah. Urutannya kayak gini nih buat sosmed lain. Itu dibilang netizen X paling pintar, TikTok urutan terbawah, paling gampang kena hoax. Ini menarik nih. Masa iya sih warga TikTok paling gampang kena hoax? Netizen komen, ini pasti yang bikin anak abah. Contoh komen kalau disebar di TikTok. Tapi ini bener sih, kalau ada yang kritis dikit pasti langsung disebut anak abah. Saya sama Good Stats. Sebenarnya waktu itu saya udah pernah bikin video ini, dan hasilnya memang urutan tingkat pendidikannya kayak gini. Yang paling tinggi pengguna Twitter atau X, juara 2 YouTube, juara 3 Instagram, terus Facebook, baru terakhir TikTok. Walaupun punya pendidikan rendah, belum tentu tingkat kecerdasan rendah juga, tapi biasanya memang berhubungan. Kenapa bisa begini? Karena warga TikTok lebih sering konsumsi konten yang instan, videonya singkat-singkat. Jadi biasanya informasi langsung ditelan tanpa dicerna. Makanya jadi punya short attention span. Bosan dikit pasti langsung scroll, nggak diresapi dulu. Tapi ini ruginya apa? Ya jadinya otak kita jarang diasah. Critical thinking nggak jalan, takutnya gampang dibohongin orang. Terus solusinya gimana? Coba sering-seringin baca buku. Kalau kamu ngerasa buku terlalu komitmen, coba baca artikel. Jadi kita melatih fokus dan juga ngasah otak. Ibaratnya otak kita kayak diajak olahraga, jadinya lebih sehat. Ya, pertama ya kita hormati saja, tetapi memang kalau saya ingin disuruh mengkritik ya misalnya, pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu. Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya. Yang kedua, apakah motivasinya untuk misalnya campaign? Kan kita tahu bahwa banyak orang sekali yang maaf kata ya dibayar untuk mengkampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli. Itu beda sama masyarakat yang biasanya yang ngomong apa adanya. Yang berikutnya adalah kalau saya lihat random ya, saya kok agak sedikit mengkritik random samplingnya karena yang dijangkau kan sesungguhnya adalah orang-orang yang punya HP dan kemudian itu berasal dari database saja, database indikator. Makanya saya agak mengkritik randomnya. Saya kira patut dipertanyakan. Kedua, berikutnya adalah Pond Survey itu ya saya juga itu kan bias terhadap orang-orang yang bisa dicapai dengan telepon. Nah berikutnya dua terakhir adalah soal pertanyaan dan soal jawaban yang tersedia. Begini, kalau soal pertanyaan ya, pertanyaan yang disampaikan menurut saya too strong. Apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah? Kalau itu pertanyaannya, saya kira secara psikologis orang juga orang Indonesia kan nggak tegaan juga. Tapi kalau misalnya kita lebih soft, mana Anda yang percaya Bareskrim atau Roy Suryo misalnya. Nah, kemudian apakah Anda percaya dengan UGM misalnya, percaya tidak percaya, dan variabelnya itu tidak abu-abu. Terakhir jawaban variabelnya begini, percaya, kurang percaya, tidak percaya sama sekali variabelnya. Maka kurang percaya, cukup percaya, itu menurut saya variabel abu-abu yang sering sekali digunakan. Baik, gimana Bung Kennedy jika survei Anda ditanggapi atau dilihat sebagai suatu survei dengan apa abu-abu gitu, seperti dikatakan seperti itu? Saya tidak ingin berdebat gitu ya untuk hal ini, karena menurut saya survei yang tadi disampaikan oleh Bang Refli lakukan itu menurut saya dari sisi metode saya udah berbeda gitu. Itu tidak apple to apple untuk dibandingkan dengan hasil survei yang kita lakukan gitu. Selain karena pertanyaannya pun juga berbeda ya, perumusan pertanyaannya gitu. Survei Bung Refli menurut saya juga itu kalau tidak, koreksi saya kalau saya salah gitu, sepertinya hanya menangkap sentimen dari sosmed ya, dan itu pun saya belum lihat secara mendetil dari platform mana saja gitu loh. Tapi survei yang kita lakukan ini sudah bisa kita pertanggungjawabkan karena sudah sering kami lakukan selama musim pilkada, pilpres dan pileg gitu loh. Dan itu
sejauh ini bisa kami pertanggungjawabkan gitu, metode dan juga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bagaimana indikator membuat survei ini? Ini motivasi Anda membuat survei ini atas dasar apa? Ini sebenarnya pertanyaan tambahan yang kita lakukan karena rilis yang kita lakukan kemarin itu ingin mengecek persepsi terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia gitu. Tapi ada pertanyaan tambahan karena ada isu mutakhir terkait dengan pemalsuan ijazah Jokowi ini. Oleh karena itu ada pertanyaan tambahan ini. Oleh karena itu kita tidak bertanya banyak pertanyaan kan, karena ini hanya pertanyaan sisipan gitu. Jadi tidak ada motivasi lain selain menangkap sentimen publik terhadap isu yang termutakhir yang banyak dibincangkan oleh publik gitu loh. Dan memang di data kami temukan awareness terhadap isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini memang sangat tinggi ya, 76% gitu yang sudah pernah mendengar soal isu ini gitu. Dan karena itu ibaratnya ya satu institusi lembaga survei ini kalau nggak ditopang dengan duit yang ada, karena kebanyakan lembaga-lembaga survei ini miskin, mengandalkan proyek ya, dia bukan punya perusahaan apa ya sehingga surveinya bisa independen, enggak, sangat tergantung pada yang memberi order. Dan kalau yang memberi order itu maunya adalah tolong dong saya dibuatkan survei supaya anggap saja supaya yang nggak percaya itu sekian persen, jangankan 19,1% Pak, Bapak mau ya kan saya bikin survei untuk 99,9% percaya ijazahnya asli dan hanya 0,1% yang tidak percaya, bisa, asal duitnya itu Pak. Kita sedang kelaparan ini. Ini lembaga-lembaga survei di Indonesia itu memang rakus ya pemirsa, dan karena itulah bagaimana caranya ya mengkondisikan responden yang disurvei itu supaya memberikan jawaban pada dan seperti yang diminta oleh pemberi order ya. Lembaga Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Temuan survei menunjukkan bahwa sebanyak 22,2% basis kader Partai Gerindra percaya Jokowi telah memalsukan ijazah. Sementara itu, pada basis PKS sebanyak 24,1% percaya atas perlakuan tersebut. Kemudian, pada basis mantan Partai Jokowi, PDIP, menunjukkan data sebesar 25,6% percaya Presiden ke-7 Indonesia itu telah memalsukan ijazah. Kendati rasa ketidakpercayaan terhadap pemalsuan ijazah Jokowi terbilang rendah pada dua basis partai besar tersebut, hal lain ditunjukkan pada basis Partai Golkar yang cukup percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Kecuali basis Golkar, terbelah sama besar antara yang percaya dan tidak percaya. Setidaknya ada 45,4% basis Partai Golkar percaya Jokowi memalsukan ijazah. Angka itu paling tinggi dibandingkan basis dari partai lain, jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya pada Selasa, 27/5. Selain ditujukan kepada partai politik, survei ini juga mengelompokkan responden mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap ijazah Jokowi dalam kategori basis partai. Burhan mengatakan bahwa baik pada kelompok responden yang tidak mengetahui kasus maupun responden yang mengetahui kasus, mayoritas menyatakan tidak percaya Jokowi telah memalsukan ijazahnya. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9% dari semua responden, ujarnya. Survei ini diikuti oleh 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon. Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8% dan tingkat kepercayaan 93%. Indikator Politik Indonesia lalu membagi responden ke dalam dua kelompok dalam survei kategori ini. Kelompok pertama adalah semua responden yang terlibat survei dan kelompok kedua merupakan mereka yang mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang mengaku tahu kasus ini 75,9%. Jadi terus terang jarang kasus hukum yang menarik perhatian seluas ini. Kalau saya bulatkan, dari 10 orang Indonesia, 8 tahu kasus ijazah palsu, ujar Burhan.
Di samping itu, sebanyak 69,9% respons yang mengetahui kasus ini yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Namun, ada sekitar 19% masyarakat yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Survei juga menghitung tingkat kepercayaan berdasarkan demografi dan wilayah. Ditemukan bahwa responden laki-laki mayoritas sangat percaya dan percaya terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut, yakni sebanyak 24,1%. Dari kategori generasi antara Gen Z, Milenial, Gen X dan Baby Boomers, mayoritas yang percaya dan sangat percaya adalah Gen Z dan Baby Boomers, yakni di angka yang sama 21,4%.